Pernahkah kamu mendengar suara pasar di tengah hutan yang kosong? Suara orang menawar, suara langkah kaki, suara koin jatuh di tanah. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Di lereng selatan Gunung Merapi, masyarakat percaya setiap malam tertentu sebuah pasar gaib dibuka. Dan yang masuk tanpa izin tidak selalu kembali sebagai manusia yang sama. Ini adalah kisah tentang pasar gaib Merapi. Gunung Merapi bukan sekedar gunung berapi. Bagi masyarakat Jawa, Merapi adalah pusat keseimbangan kosmis. Ia berdiri di garis imajiner yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan puncaknya sendiri. Di lereng gelap Gunung Merapi, ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya dan bau belerang menyatu dengan dingin malam, warga percaya satu hal. Pasar itu sedang buka. Bukan pasar biasa, bukan untuk manusia, dan bukan untuk mereka yang pulang dengan tubuh yang sama. Konon, di antara jalur pendakian sunyi dan hutan yang tak lagi dipijak, ada sebuah lapangan gaib. Tak tercatat di peta, tak terlihat oleh mata sembarang orang, tapi pada malam-malam tertentu, terutama saat Selasa Kliwon atau Jumat Legi, terdengar suara, gamelan lirih, tawa tanpa bayangan, derit gerobak yang tak meninggalkan jejak. Warga desa lereng Merapi menyebutnya Pasar Gaib Merapi. Menurut cerita para sesepuh, pasar ini bukan sekedar tempat transaksi. Ia adalah pusat pertemuan bangsa jin, lelembut, dan penghuni alam halus yang hidup berdampingan dengan manusia. Barang yang dijual bukan sayur, bukan daging, melainkan kembang 7 rupa bercahaya redup, keris berkarat yang berdetak seperti jantung, air dari kawah yang tak pernah kering, dan kain kafan yang konon belum pernah menyentuh jenazah. Konon, makhluk-makhluk itu berdagang seperti manusia. Ada tawar-menawar, ada canda, ada kemarahan, tapi mata manusia yang melihatnya tanpa izin bisa kehilangan arah selamanya. Banyak kisah pendaki yang hilang di Merapi. Sebagian ditemukan, sebagian tidak. Ada cerita tentang seorang pria desa yang mencari sapi hilang. Ia mengikuti suara ramai dari balik hutan. Ia melihat lampu-lampu minyak berjajar, aroma masakan. Orang-orang berbusana Jawa kuno berjalan membawa bakul. Ia mengira sedang ada pasar malam. Ia masuk. Ia membeli minuman hangat dari seorang perempuan berwajah pucat namun cantik. Ketika fajar tiba, ia ditemukan tergeletak di semak-semak, sendirian. Tak ada pasar, tak ada jejak manusia lain, tapi di tangannya ada uang kepeng kuno yang tak lagi berlaku sejak ratusan tahun lalu. Sebagian percaya, pasar ini adalah tempat berkumpulnya para penjaga Merapi, pasukan tak kasat mata yang menjaga keseimbangan gunung. Dalam kepercayaan Jawa, Merapi bukan sekedar gunung berapi. Ia adalah pusat poros spiritual antara keraton dan Laut Selatan. Dalam narasi mistik Jawa, ia sering dikaitkan dengan sosok-sosok gaib penjaga keseimbangan alam, termasuk figur seperti Nyai Roro Kidul yang dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan tanah Jawa. Pasar gaib disebut sebagai titik koordinasi energi. Jika pasar ramai, Merapi tenang. Jika pasar sunyi, warga bersiap menghadapi amarah gunung. Warga lereng punya pantangan keras. Jangan bersiul saat kabut turun tiba-tiba. Jangan menoleh jika namamu dipanggil dari arah hutan. Jangan mengambil apapun yang bukan milikmu, meski terlihat seperti koin biasa. Karena konon, satu kesalahan kecil bisa dianggap sebagai transaksi. Dan jika sudah terjadi jual beli antara dua alam, yang dibayar bukan uang, melainkan umur. Ada satu cerita yang paling ditakuti. Seorang juru kunci lama pernah berkata,
Jika kamu mencium bau masakan padahal tak ada dapur menyala, dan mendengar ramai padahal tak ada manusia, jangan cari sumbernya. Duduklah, tunduk, dan pulang sebelum fajar. Karena siapapun yang bertahan sampai matahari naik akan melihat wajah asli para pedagang itu, dan tak semua manusia sanggup hidup setelah melihatnya. Hingga hari ini, tak ada bukti ilmiah tentang pasar gaib Merapi. Tapi anehnya, tak ada pula yang berani menyangkalnya sepenuhnya. Di lereng Gunung Merapi, ketika kabut bergerak melawan arah angin dan suara gamelan terdengar dari tempat yang tak mungkin, warga tak lagi bertanya. Mereka hanya berkata pelan, "Pasar itu sedang buka."